warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama kakak Anita, mahasiswi dari Universitas Tadulako, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas materi tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem gerak pasif dan sistem gerak aktif. Pada video pembelajaran kali ini, kakak akan menjelaskan tentang sistem gerak pasif pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini, yang pertama, yaitu untuk menjelaskan bagaimana sistem gerak pada manusia. Yang kedua, untuk mengetahui gambaran rangka pada manusia, dan yang ketiga, untuk mengetahui macam-macam tulang penyusun rangka tubuh pada manusia. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan rangka tubuh? Kita dapat melompat dan berjalan karena kita mempunyai rangka tubuh. Rangka tubuh merupakan rangkaian tulang yang memberikan manusia bentuk, gerak, struktur, dan perlindungan. Di dalam tubuh kita, rangka dan otot saling bekerja sama untuk menggerakkan tubuh. Jika salah satunya tidak ada, maka yang lain tidak akan berfungsi. Ada beberapa fungsi rangka pada tubuh. Yang pertama, rangka berfungsi sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, rangka berfungsi untuk memberi bentuk tubuh. Yang ketiga, menegakkan bentuk tubuh, dan yang keempat, rangka berfungsi untuk melindungi organ yang lunak dan penting seperti otak, paru-paru, dan alat pencernaan. Setelah kita memahami fungsi rangka pada manusia, sekarang kita akan membahas tentang bagian-bagian rangka pada tubuh manusia. Rangka tubuh kita terdiri dari tulang-tulang yang tersusun saling menyambung. Rangka tubuh kita terbagi menjadi tiga, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan yang terakhir, rangka anggota gerak. Bagian yang kita tekan terasa keras adalah rangka kepala. Mengapa rangka kepala kita keras? Ya, rangka kepala kita keras karena rangka kepala berfungsi untuk melindungi organ-organ penting yang ada di bagian kepala. Rangka kepala terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, tulang dahi, yang kedua, tulang mata, yang ketiga, tulang hidung, dan yang keempat, tulang rahang atas. Sekarang kita masuk pada rangka badan. Rangka badan tersusun dari beberapa bagian, yaitu tulang dada, tulang leher, tulang selangka, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang panggul. Seluruh rangka badan yang saya sebutkan tadi berfungsi untuk melindungi organ dalam tubuh yang penting, seperti hati, paru-paru, jantung, dan organ dalam yang lainnya. Selanjutnya adalah rangka anggota gerak. Nah, rangka anggota gerak ini terbagi menjadi dua, yaitu rangka tangan dan rangka kaki. Kita akan membahas terlebih dahulu bagian-bagian rangka pada tangan. Rangka tangan terdiri dari tulang pangkal lengan, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan. Sedangkan tulang pada rangka kaki terdiri atas tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Kita masuk pada jenis-jenis tulang. Yang pertama, ada tulang rawan atau biasa disebut sebagai kartilago. Jenis tulang ini tersusun dari sel-sel tulang rawan atau biasa disebut juga sebagai kondrosit. Nah, kondrosit ini terbentuk dari sel-sel tulang muda
atau biasa disebut sebagai kondroblas. Kondrosit ini terletak di lakuna. Kondroblas menghasilkan matriks berupa kondrin. Nah, kondrin ini yang berserabut mengandung banyak kolagen atau zat perekat tulang. Pada anak-anak, tulang rawan berasal dari sel mesenkim dan banyak mengandung kondroblas. Sedangkan pada orang dewasa, tulang rawan banyak mengandung matriks. Nah, tulang rawan pada tulang dewasa dibentuk oleh perikondrium atau biasa disebut sebagai selaput tulang rawan yang mengandung kondroblas. Selanjutnya kita masuk pada tipe-tipe tulang rawan. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan gambar dari tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin ini bersifat kuas dan elastis. Kemudian, dia memiliki serabut kolagen yang halus. Matriksnya berwarna putih keabu-abuan. Contoh pada tulang rawan hialin ini terdapat pada tulang hidung, pada trakea, pada laring, dan juga pada tulang rusuk. Selanjutnya yaitu tulang rawan fibrosa atau biasa disebut sebagai serat. Adapun ciri-ciri dari tulang rawan ini, yang pertama bersifat keras, kemudian matriksnya kelihatan gelap dan keruh, memiliki serabut kolagen yang padat dan kasar. Contoh dari tulang rawan fibrosa ini terdapat pada tulang tempurung lutut dan tulang belakang. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar itu merupakan gambar dari tulang rawan fibrosa. Tipe-tipe tulang yang selanjutnya yaitu ada tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis ini bersifat fleksibel dan elastis. Kemudian, matriksnya berwarna keruh ke kuning-kuningan. Contohnya terdapat pada daun telinga dan epiklot. Untuk gambar tulang rawan elastis bisa kita lihat pada slide berikut. Tadi kita telah menjelaskan tipe-tipe dari tulang rawan. Sekarang kita masuk pada jenis tulang yang kedua, yaitu tulang keras atau biasa disebut osteon. Tulang keras ini tersusun dari sel-sel tulang yang disebut sebagai osteosit. Nah, tulang keras ini berfungsi untuk menyusun berbagai sistem rangka. Tulang keras tersusun dari osteoblas. Kemudian osteosit terdapat di dalam lakuna. Antar lakuna dihubungkan oleh kanalikuli. Kanalikuli ini berisi sitoplasma dan pembuluh darah. Kanalikuli berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi osteosit. Osteosit dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama tulang kompak atau biasa disebut sebagai tulang padat. Contohnya terdapat pada tulang pipa. Matriks dari tulang kompak ini memiliki zat kapur, kemudian fosfat, dan serabut kolagen. Untuk gambar tulang kompak bisa kita lihat pada slide berikut. Yang kedua, tulang spons atau biasa disebut tulang berongga. Contohnya terdapat pada bagian epifisis tulang pipa, kemudian matriks tulang spons mengandung sumsum tulang atau sel-sel lemak. Untuk gambar tulang spons atau tulang berongga bisa kita lihat pada slide berikut. Selanjutnya kita masuk pada macam-macam bentuk tulang. Yang pertama yaitu tulang pipih. Tulang pipih berbentuk pipih dan lebar. Kemudian tersusun atas dua lempengan tulang kompak dan tulang spons. Di dalam tulang spons terdapat sumsum tulang. Kebanyakan tulang pipih ini menyusun dinding rongga. Kemudian berfungsi sebagai pelindung atau penguat. Nah, contohnya terdapat pada tulang dada, tulang rusuk,
tulang belikat, tulang tengkorak, tulang panggul, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Yang kedua, tulang pendek. Tulang pendek ini memiliki ciri-ciri berbentuk kubus atau pendek tak beraturan. Nah, tulang pendek ini terdapat pada tulang pergelangan tangan dan kaki, kemudian pada ruas-ruas tulang belakang, dan pada tulang tempurung lutut. Yang ketiga, tulang pipa. Tulang pipa berbentuk seperti tabung dan pada umumnya berongga. Ciri-cirinya yaitu kedua ujungnya membulat, kemudian terjadi perluasan yang berfungsi untuk berhubungan dengan tulang lain. Kemudian, tulang pipa ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian ujung atau biasa disebut epifisis, kemudian bagian tengah atau diafisis, dan bagian antara epifisis dan diafisis yang disebut sebagai metafisis. Berikut ini merupakan gambar dari tulang pipih, tulang pendek, dan tulang pipa. Selanjutnya kita masuk pada proses pembentukan tulang. Proses pembentukan tulang terjadi segera setelah terbentuk tulang rawan yang dihasilkan oleh sel-sel mesenkim. Selanjutnya kita masuk pada urutan proses pembentukan tulang atau osifikasi. Bagian tulang pada embrio berisi banyak osteoblas. Osteoblas akan membentuk osteosit. Nah, osteosit ini akan menyekresi zat protein yang akan menjadi matriks tulang. Selama proses penulangan atau osifikasi, di bagian antara epifisis dan diafisis akan membentuk cakra epifisis. Cakra epifisis ini juga berupa tulang rawan yang banyak mengandung osteoblas. Bagian cakra epifisis mengalami penulangan yang mengakibatkan tulang memanjang. Kemudian, di bagian tengah tulang pipa terdapat osteoklas yang merusak tulang. Akibatnya, tulang tersebut menjadi berongga atau menjadi rusak dan diisi oleh sumsum tulang. Sekarang kita masuk pada klasifikasi tulang. Skeleton manusia dibedakan menjadi 2, yaitu skeleton aksial sumbu tubuh dan skeleton apendikular anggota tubuh. Skeleton aksial sumbu tubuh merupakan tulang-tulang yang menyusun sumbu utama tubuh manusia dari ujung kepala sampai ujung tulang ekor. Sedangkan untuk skeleton apendikular atau anggota tubuh merupakan tulang-tulang yang menyusun alat gerak atas dan alat gerak bawah. Cukup sekian untuk materi video pembelajaran kali ini. Jadi kesimpulannya, rangka merupakan alat gerak pasif yang terdiri dari tulang-tulang yang tersusun saling menyambung. Tulang terbagi menjadi 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan ini meliputi tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastis. Sedangkan tulang keras meliputi tulang kompak atau tulang padat dan tulang spons atau biasa disebut tulang berongga. Adapun macam-macam bentuk tulang yaitu tulang pipih, tulang pendek, dan tulang pipa. Rangka tubuh kita terbagi menjadi 3 bagian, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Rangka kepala berfungsi untuk melindungi organ-organ di bagian kepala. Rangka badan berfungsi untuk melindungi organ-organ dalam yang penting seperti hati, paru-paru, jantung, dan organ dalam yang lainnya. Untuk rangka anggota gerak terbagi menjadi 2, yaitu rangka tangan dan rangka kaki. Untuk pekan depan, kita masih masuk pada materi sistem gerak, yaitu pada sistem gerak aktif.
Kakak harap adik-adik dapat mempersiapkan dirinya terlebih dahulu dengan mempelajari materinya. Terakhir yang ingin kakak sampaikan untuk senantiasa menjaga kesehatan, apalagi di masa pandemik seperti sekarang ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan selalu menjaga pola hidup sehat. Kakak ucapkan terima kasih dan kakak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.